Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Vice President of Research Kanaka Hita Solvera, Jansen Nasrial. Selamat pagi Pak Jansen. Selamat pagi Mbak. Ya, kita lihat tadi indeks berhasil dibuka kembali rebound di 5.279. Kalau kita melihat dari penutupan akhir minggu kemarin, bursa ditutup di hari Rabu, begitu penutupannya juga ternyata mengalami koreksi. Ini rebound di hari ini cenderung tipis begitu. Dari analisis Anda, sentimen apa yang mempengaruhi akhirnya indeks bisa kembali naik, namun nampaknya kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan penurunannya di hari Rabu minggu lalu? Ya, kenaikan IHSG hari ini lebih merefleksikan dari lebih banyak didriven oleh pengaruh eksternal. Oke. Ada di mana pengaruh eksternalnya seperti The Fed, Bank Sentral Amerika yang masih akomodatif untuk mendukung perekonomian Amerika Serikat dalam mengatasi pandemi global ini, gitu ya. Nah, jadi sepertinya bond purchasing program dari The Fed itu masih akan berlangsung lama. Oke. Bisa berlangsung sampai 3 tahun sampai 7 tahun. Kalau kita melihat berdasarkan histori dari financial crisis tahun 2008 gitu ya. Nah, itu biasanya The Fed baru menaikkan suku bunga itu kira-kira 7 tahun kemudian setelah mereka mengajarkan QE-nya pada tahun 2008. Jadi artinya ini tidak akan berbeda jauh dengan apa yang pernah dilakukan The Fed tahun 2008. Oke, itu kalau itu dilihat. Nah, faktor yang kedua itu sebenarnya ada melihat data-data ekonomi Amerika seperti dari data penjualan rumah yang second gitu di bulan Juli itu juga menunjukkan improvement gitu ya secara month-over-month. Jadi artinya QE yang dilakukan oleh Fed sudah melihat beberapa positif katalis gitu ya. Oke, Pak Jansen, kalau tadi Anda katakan yang Anda jelaskan tadi itu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi dari The Fed, sementara kita juga baru di minggu kemarin juga sebelum bursa libur begitu BI juga ini memang masih mempertahankan suku bunga acuan di atas 4%. Ini mempengaruhi kenaikan indeks kita hari ini atau tidak? Tapi kalau tadi kita kembali lihat ke bursa, ini fluktuatif, nampaknya tadi sempat terkoreksi lalu sekarang kembali rebound lagi tipis 0,05%. Apakah suku bunga acuan juga mempengaruhi kondisi indeks kita untuk hari ini pembukaan di minggu ini? Sepertinya tidak ya. Karena penahanan suku bunga acuan Bank Indonesia di Permen itu sepertinya sudah di pricing kan. Oke. Nah, itu nggak begitu memberikan katalis yang signifikan untuk meningkat IHSG karena memang sudah diperhitungkan. Mungkin yang perlu dicermati adalah angka dari recovery kasus COVID-19 ya. Itu sepertinya rate yang sembuh itu juga semakin lama semakin tinggi, dari perlahan-lahan 65% recovery rate sampai hampir mendekati recovery rate. Sepertinya market ada melihat ke arah adanya positif development dari rate recovery ya dari total kasus yang meskipun naik terus tiap hari. Oke. Apakah kalau dari IHSG sendiri bisa cukup melihat atau berharap dengan bursa utama Asia yang hari ini juga kompak seluruhnya sebenarnya berada di zona hijau, seluruhnya rebound, namun hanya LQ45 saja, hanya IHSG saja yang memerah. Ini juga berpengaruh signifikan tidak Pak Jansen untuk pembukaan hari ini?
Ya, jadi sepertinya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, yang pertama dari Amerika Serikat, lalu yang kedua Dow Futures sih sebenarnya udah buka pagi ini hijau gitu. Jadi artinya nanti malam ketika dibuka itu sepertinya akan hijau kembali. Walaupun resistennya sudah mulai terbatas gitu ya, karena Oke. concern terhadap volatility. Oke, baik. Kita beralih ke saham, Pak Jansen. Anda sendiri melihat ada saham, mungkin saham farmasi sekarang ya, yang sedang getol Yes. disasar oleh para pelaku pasar, khususnya mungkin ada Kimia Farma, Yes. ada saham Inaf juga begitu. Apa yang menarik dan kira-kira seperti apa peluang untuk menyasar saham farmasi untuk minggu ini? Eh, Kalau kita melihat dari earning growth semester pertama 2020, sebenarnya ada dua sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif. Oke. Yakni yang pertama adalah consumer goods, seperti CBP, Unilever, dan juga termasuk sektor farmasi, di mana KB Farma dan Kimia Farma, kedua emiten tersebut juga melaporkan earning growth yang positif. Karena Oke. di tahun 2020 ini sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan earning yang positif. Jadi dengan pencapaian yang diraih, masa sih itu sudah cukup luar biasa di sektor farmasi ataupun sektor tersebut. Jadi Oke. kalau misalnya untuk event trading ataupun nabung, mungkin fokus kedua sektor tersebut. Oke, artinya masih Tidak dari consumer goods hanya- dan juga farmasi yang masih menarik ya. Rekomendasi dari Anda sendiri, Pak Jansen, apa untuk hari ini? Untuk KB Farma di 1580 dan target price 1700. Lalu juga Biotic ICP di 10.100 dengan target price 10.500. Lalu boleh masuk di level Biotic Weakness di Oke. di 8.000 target price 8.500. Oke, baik Pak Jansen, ICBP dan KLBF yang bisa menjadi referensi bagi pelaku pasar untuk hari ini membidik saham apa saja yang menarik. Terima kasih Pak Jansen, Mas Rial telah bergabung bersama kami pagi ini di Opening Bell.